bisa dibilang vitamin juga di tengah gemburan horor kita muncul kembali memberikan drama percintaan apalagi ada imbuhan religinya. Female empowerment gak harus yang kita behave like men yang kayak I'm a woman, enggak. Yang pasti problem-problem dan isu-isu yang diangkat di film ini realistis sekali dan Pasti kita pengennya bertemu dengan seseorang yang kita cintai tanpa adanya paksaan. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21. Aku Omar Daniel berperan sebagai Gus Biru. aku Nadia Arina berperan sebagai Alina Sugita. Aku Agika Bolsuri berperan sebagai Ratna Rengganis. Tonton videonya sampai habis. Aku baca novelnya setelah dapat tawaran perannya, terus berusaha mendalami karakter dan mencari tahu lebih lanjut mengenai ceritanya dengan baca novelnya. Ya aku baca, tapi aku lebih fokus di part-partnya Ratna Rengganis. Karena menurut aku sih aku nggak mau cerita Alina Sugita dan Gus Biru kayak mengganggu point of view aku dan mungkin ya kayak perasaannya Ratna Rengganis. Jadi aku lebih fokus ke partnya Ratna Rengganis. Tapi sebelumnya aku udah pernah baca juga sih lewat thread di Facebook ya. Dulu kan sempat viral di Facebook dan menyebar di WhatsApp kayak link di WhatsApp gitu deh. Jadi sempat baca juga tapi kayak sinopsis atau ringkasan ceritanya aja sih. Menurut aku sih it's quite an eye opener karena kita sebagai anak-anak Jakarta melihat pesantren itu adalah bukan sesuatu yang terlalu positif, tapi di film ini menunjukkan sisi positif ke pesantrenan itu dan tentang perempuan juga, sisi positifnya dan kekuatan perempuan di situ. Mungkin ini walaupun saya seorang muslim tapi ini sesuatu yang baru juga karena memang aku tidak berangkat dari dunia pesantren. Jadi dengan syuting film ini tuh belajar banyak ya tentang dunia pesantren yang ternyata sudah sangat modern gitu loh, sudah sangat melek teknologi gitu. Mungkin dari film ini juga bisa ngasih tahu penonton merepresent pesantren modern zaman sekarang tuh seperti apa sih sebenarnya. Benar banget, kurang lebih yang dibilang Nadia tadi benar dan sama sependapat. Dan memang yang kita tahu percintaan di pesantren itu kan hal yang tabu dan sepertinya saya sih bukan orang pesantren jadi saya kurang paham, sepertinya dilarang gitu. Tapi di film ini kita lebih ngerasa mendapatkan pembelajaran baru bahwa ternyata ya memang cinta itu sesuatu yang tidak bisa kita cegah, tidak bisa dilawan. Jadi itu ada, itu nyata dan seperti inilah kisah percintaan di pesantren gitu sih. Mungkin aku bisa relate dengan misalnya melepaskan kekasih yang emang tidak berjodoh, sedikit bisa relate di sebagian sisi itunya. Tapi aku yakin kalau penonton yang nonton film ini banyak karakter mereka bisa relate. Ada karakter yang Gus Biru mereka bisa relate, Alina Sugita bisa relate, Ratna Rengganis pun banyak banget yang bisa relate dengan Ratna Rengganis. Kalau 1 to 10 mungkin kalau soal relate di 9 karena memang banyak banget apalagi konflik rumah tangga yang ada di dalam cerita ini tuh menurut aku sangat wajar dan sangat sering terjadi. Di luar Jakarta aku tahu banget dan aku pernah melihat sendiri itu sering sekali terjadi dan relate banget. Makanya aku bisa bilang tadi skala 1 to 10 bisa sampai di angka 9 gitu. Yang pasti problem-problem dan isu-isu yang diangkat di film ini realistis sekali dan relate ternyata sama banyak orang gitu, apalagi di Indonesia ini. I'm not very pro against perjodohan karena ini kan dunia nyata ya. Kalau tentang filmnya kan menunjukkan sisi bagusnya tentang perjodohan dan segala macam. But I'm not very for perjodohan. I have a firm belief that kita harus mencari cinta kita sendiri dan mungkin perjodohan it's a bit behind lah gitu, tapi it happens dan bagusnya film ini menunjukkan bagaimana kita bisa deal dengan situation seperti perjodohan. Pasti nggak setuju sih, cinta tuh memang sesuatu yang bisa tumbuh, dipupuk gitu. Tapi mungkin kalau dipaksakan awalnya akan struggle dan pasti kita pengennya bertemu dengan seseorang yang kita cintai tanpa adanya paksaan gitu sih. Gak pro sih, tapi yang pasti semua hubungan itu butuh restu orang tua sih. Yep. Ya, itu yang paling penting. Cinta segitiga. Gimana Omar Dani? Kalau cinta bertepuk sebelah tangan sih mungkin pernah ya. Ya. Kalau cinta segitiga kayaknya terlalu banyak orang yang nggak pernah. Ya tapi it Cinta happens segitiga. gak sih? Ini emang, Pasti ada banyak ini terjadi. dunia ini banyak cerita, ada Ya. cinta segitiga, segi berapa lah kayak gitu. It happens. Kejar This is ginjang juga banyak.
this is the world. Banyak kok permasalahan-permasalahan dan ya it happens, dan semoga ya film ini juga bisa represent cinta segitiga itu lah. Sedikit. Benar. Tapi cinta segitiga nggak selalu buruk gitu loh. Iya. Maksudnya film ini memvisualkan cinta segitiga yang endingnya baik untuk semuanya. Betul. Gitu loh. Oke, aku setuju banget sih kalau dibilang vitamin dari segala sisi. Maksudnya dari segi cerita, memang film ini mengangkat cerita kehidupan dari sudut pandang perempuan, di mana tidak ada yang saling menjatuhkan. Yang selama ini dibilang bahwa adanya perempuan lain itu disebut sebagai orang ketiga, di sini orang ketiga tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata atau dianggap hal yang negatif gitu loh. Kalau kita lihat dari aspek genrenya, mungkin bisa dibilang vitamin juga. Di tengah gemburan horor, kita muncul kembali memberikan udara segar drama percintaan, apalagi ada imbuhan religinya. Film ini juga mengangkat tentang perempuan kuat dan segala macam. I feel it's like more of an equalist. Jadi mereka juga mengangkat kekuatan seorang biru juga, seorang laki-laki yang bisa menerima wanita yang kuat. Dia malah senang melihat wanita yang kuat dan cerdas dan pintar. But I also feel film ini juga mengangkat female empowerment. Nggak harus yang kita behave like men yang kayak I'm a woman. Enggak, mereka juga bisa dengan feminine energinya, dengan kalem, dengan santun, dengan berprinsip, dengan penuh knowledge. Mereka bisa menunjukkan dirinya sendiri dengan waktunya. Biasanya kan di picture kayak, oh feminist itu harus yang kayak strive kayak gitu. Tapi di sini it's more elegant, lebih kalem, lebih berwibawa. Halo Sobat 21, jangan lupa untuk nonton Hati Sugita mulai tanggal 25 Mei hanya di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.